Di tengah hutan yang ramai, seekor landak kecil berdiri sendirian di bawah pohon tua. Semua hewan tertawa dan bermain bersama. Tapi, setiap kali ia mencoba mendekat, mereka justru menjauh sambil mengeluh kesakitan. Bukan karena mereka jahat, melainkan karena duri landak itu selalu melukai tanpa sengaja. Suatu hari, dalam kesendiriannya, landak itu berbisik, "Apakah aku harus menjauh selamanya, hanya karena aku tidak tahu cara dekat tanpa melukai?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membawa kita pada perjalanan tentang belajar berubah, memahami diri, dan menemukan cara mencintai tanpa menyakiti. Halo teman-teman semua, semoga hari kalian penuh kesehatan dan kebaikan. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya, dan tuliskan di kolom komentar kalian berasal dari kota mana, biar kita bisa saling menyapa dari berbagai penjuru. Mari kita mulai perjalanan menyentuh hati tentang seekor landak yang belajar arti kedekatan tanpa melukai. Landak kecil itu bernama Raka. Ia tinggal di hutan yang penuh kehidupan. Burung bernyanyi, kelinci berlari riang, dan rusa berkumpul di padang rumput. Namun bagi Raka, semua itu terasa jauh, seolah ia hidup di dunia yang berbeda. Setiap kali Raka mencoba mendekat, ia selalu berakhir membuat orang lain kesakitan. Tanpa sengaja, durinya menusuk kaki kelinci, menggores sayap burung, atau membuat rusa tersentak mundur. Awalnya, Raka berpikir ia hanya kurang berhati-hati. Tapi semakin sering hal itu terjadi, semakin ia merasa bahwa mungkin dirinya memang tidak cocok untuk berteman. Hewan lain bisa saling berpelukan, tapi aku, gumam Raka pelan. Ia mencoba merapatkan tubuhnya sendiri, seolah ingin memeluk dirinya sendiri. Tapi yang ia rasakan hanyalah duri yang saling bertabrakan. Sejak saat itu, Raka mulai menjauh. Ia memilih berjalan sendiri, makan sendiri, dan tidur di sudut hutan yang sepi. Bukan karena ia tidak ingin dekat, tapi karena ia takut melukai lagi. Suatu sore, saat Raka sedang berjalan sendirian, ia bertemu dengan seekor kura-kura tua bernama Taro. Berbeda dengan hewan lain, Taro tidak menjauh. Ia justru tersenyum tenang, seolah tidak takut pada duri Raka. Raka heran, "Kenapa kamu tidak menjauh?" tanyanya pelan. Taro tertawa kecil. "Karena aku tidak buru-buru mendekat," jawabnya santai. Taro mengajak Raka duduk. Dengan sabar, ia berkata, "Masalahmu bukan durimu, tapi cara kamu mendekat." Raka terdiam. Ia baru pertama kali mendengar hal seperti itu. "Terkadang, kita tidak perlu berubah menjadi orang lain," lanjut Taro. "Cukup belajar cara hadir tanpa menyakiti." Kata-kata itu terasa sederhana, tapi dalam. Sejak hari itu, Raka mulai berpikir, mungkin selama ini ia tidak harus menjauh, tapi belajar mendekat dengan cara yang berbeda. Hari berikutnya, Raka mencoba lagi. Kali ini, ia tidak langsung mendekat. Ia berhenti beberapa langkah dari kelinci, lalu menyapa dengan pelan. Awalnya canggung, kelinci terlihat ragu. Tapi karena Raka tidak terlalu dekat, kelinci itu tidak merasa sakit. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang terluka. Raka tersenyum lega. Ternyata, menjaga jarak bukan berarti menjauh, tapi memberi ruang agar hubungan bisa tumbuh. Hari demi hari, Raka belajar. Ia mulai mengatur posisi tubuhnya, memperhatikan gerakannya, dan mendengarkan perasaan orang lain. Dan perlahan, hutan yang dulu terasa jauh, kini mulai terasa seperti rumah. Suatu hari, seekor burung kecil terjatuh dari sarangnya. Ia terluka dan kesakitan. Semua hewan panik, termasuk Raka.
Raka ingin membantu, tapi ia ragu. Bagaimana kalau aku melukai lagi? Pikirnya. Ia teringat kata Taro. Lalu dengan hati-hati, Raka mendekat. Perlahan, sangat perlahan. Dengan posisi yang tepat, Raka membantu burung itu tanpa melukainya. Semua hewan terdiam, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya, Raka merasa ia bisa dekat tanpa menyakiti. Sejak hari itu, Raka tidak lagi sendirian. Ia memang masih memiliki duri, tapi kini ia tahu cara menggunakannya dengan bijak. Ia belajar bahwa menjadi diri sendiri bukan berarti tidak berubah, tapi belajar agar keberadaan kita tidak melukai orang lain. Dan kadang, kedekatan terbaik bukanlah yang paling dekat, tapi yang paling nyaman. Teman-teman, dari kisah Raka kita belajar bahwa setiap orang punya duri masing-masing. Tapi bukan berarti kita harus menjauh. Kita hanya perlu belajar cara hadir tanpa melukai. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa subscribe. Dan tuliskan di komentar kamu berasal dari kota mana. Semoga kita semua diberi kesehatan, hati yang lembut, dan kemampuan untuk mencintai tanpa menyakiti.